Halo semua, Saya Naula. saya Mila. Saya Veronica. Saya Victor. Kami dari SMA Regina Paci Surakarta, kelas 10 MIPA 3. Sekarang kami akan membahas seputar tentang aku dan Indonesiaku sesuai dengan judul podcast kita kali ini. Siapa sih yang gak bangga dengan kekayaan dan keasrian yang ada di Indonesia? Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan kekayaan di negeri ini. Juga seiring berjalannya waktu, suatu negara pasti akan berkembang, mulai dari kebudayaan, juga cara berkomunikasi. Sejak zaman praaksara sekalipun, orang-orang pertama yang tinggal di tanah Indonesia sudah memiliki keunikan dan budayanya masing-masing. Beberapa budaya tersebut ada yang dilupakan, beberapa diingat, dan juga beberapa berkembang menjadi budaya yang baru. Dulu, waktu zaman batu tua atau Paleolitikum, masyarakat hidup nomaden, berpergian mengikuti air dan juga sumber makanan. Manusia juga masih berburu menggunakan alat serpi. Lalu, pada saat zaman batu tengah atau Mesolitikum, manusia sudah mulai bercocok tanam dan melukis di dinding-dinding gua. Manusia sudah mulai tinggal menetap pada saat zaman batu muda atau Neolitikum. Upacara penghormatan dan pemujaan nenek moyang dilakukan pada saat zaman batu besar atau Megalitikum, dan yang paling baru, zaman logam perunggu dan besi. Di masa ini, orang-orang sudah mulai menggunakan sistem barter. Lantas, apa sih hubungan zaman praaksara dengan kehidupan sekarang? Ingat gak bahwa ada beberapa budaya yang berkembang? Api yang ditemukan pada masa Neolitikum adalah sesuatu yang sangat penting di masa kini dan kehidupan ke depan. Cara bercocok tanam dan menggunakan alat-alat logam maupun gerabah juga masih dipakai hingga saat ini. Dan jangan lupakan budaya melukis di dinding gua. Meskipun gua yang dimaksud sudah berubah menjadi kertas maupun layar digital, tak hanya budaya-budaya fisik yang tersimpan hingga masa modern ini. Upacara untuk mengenang nenek moyang masih dilakukan hingga sekarang walaupun berbeda tata caranya. Folklore seperti legenda, mitos, dongeng, dan nyanyian rakyat baik mistis maupun tidak juga disebarkan secara turun-menurun. Banyak pengaruh dari hasil budaya masyarakat praaksara yang kita rasakan pada masa ini. Dan budaya yang kita lakukan sekarang pun pasti akan berubah seiring waktu. Namun sebelum itu terjadi, kita sebagai warga Indonesia harus tetap berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kelestarian budaya kita yang sekarang agar terkenang hingga bertahun-tahun ke depan. Kita dapat melakukannya dengan melestarikan kebudayaan yang ada di lingkungan kita seperti wayang, makyong, didong, dan lagu-lagu, juga tarian tradisional lainnya. Banyak contoh budaya yang sudah banyak berkembang. Kita sebagai warga negara seharusnya bisa menjaga negara kita juga diri kita sendiri. Menjaga diri sendiri bisa menjaga sopan santun dan tata krama. Selain itu, kita juga harus bisa menjaga fisik kita, yaitu dengan berolahraga. Seperti tadi yang sudah disampaikan, banyak budaya yang sudah berkembang. Misalnya, senam yang dipadukan dengan budaya setempat. Contohnya adalah senam Maumere. Senam Maumere adalah senam yang dipadukan dengan lagu yang khas dari Maumere. Senam ini sudah dikenal oleh banyak orang karena gerakan kaki tangan yang mudah diingat dan dilakukan, serta musiknya yang membuat gerakannya lebih semangat lagi. Masih banyak senam lain yang dipadukan dengan budaya negeri ini. Ngomong-ngomong lagu khas daerah, kalian sudah pernah dengar musik tradisional yang ada dalam Indonesia belum? Musik tradisional Indonesia tak kalah kerennya dengan musik modern zaman sekarang. Justru, musik tradisional Indonesia memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Musik tradisional ini dapat digunakan sebagai sarana upacara adat budaya, mengiring tarian, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana ekspresi diri, dan sebagai sarana ekonomi. Dalam negara kita ini, setiap wilayahnya juga memproduksi makanan awetan nabati yang khas yang biasanya hanya ditemukan di wilayah tersebut, sehingga makanan-makanan tersebut menjadi incaran para turis. Contohnya adalah keripik apel khas Malang. Selain keripik apel, jenis makanan olahan yang terbuat dari bahan baku apel daerah Malang bisa didapati beragam varian makanan minuman, mulai dari jenis kue, makanan ringan, jajanan basah, hingga jenis minuman yang menggunakan bahan baku apel asli. Daerah Malang dan sekitar termasuk kota Batu merupakan kota yang memiliki hasil produksi pertanian jenis buah apel yang cukup melimpah, sehingga memunculkan banyak ide dari rumah produksi makanan untuk memanfaatkan hasil panen apel yang cukup melimpah sepanjang tahunnya. Selain kebudayaan yang berkembang, teknologi di Indonesia juga semakin canggih. Sekarang, barang elektronik sudah merupakan salah satu kebutuhan. Contohnya handphone. Dalam masa pandemi ini, kita melakukan segala sesuatu dengan online, seperti work from home, juga online school. Selain memudahkan mengerjakan segala pekerjaan, dengan adanya teknologi,
kita juga lebih mudah dalam memperoleh informasi, yaitu melalui media massa atau media sosial. Dengan adanya medsos, pasti mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan dari medsos contohnya cybercrime, bisa berupa cyberbullying dan lain-lain. Jadi, kita harus bisa menggunakan media sosial yang sewajarnya saja. Mengikuti perkembangan zaman boleh, tetapi juga pasti memiliki batasan. Batasan yang tepat dalam bermedia massa, yaitu dengan menggunakannya dengan bijaksana. Harus lebih bisa mengatur waktu, dan juga tidak lupa dengan kehidupan kita, apalagi dalam keadaan pandemi ini. Nah, kalian pasti pernah lihat di sosmed kalian mengenai berita-berita kan? Ternyata orang zaman dulu juga sudah mengenal loh yang namanya berita juga cerpen. Yuk kita bahas lagi mengenai cerpen dan berita dalam bahasa Jawa. Wong Indonesia saka jaman biyen wis gegandhengan karo sing jenenge cerkak lan pawarta. Kalian ngerti ora tegese cerkak kuwi sakjane apa? Cerkak utawa cerita cekak utawa cerita pendek iku tuturan kang ngandharake sawijining kedadean. I think we're getting into a weird area here. Sik cerkak ana 7. Tema, latar, paraga, penokohan, alur, pesen utawa amanat, sudut pandang, lan konflik. Ana pira-pira nilai sing iso dijupuk saka cerkak, yaiku nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai religius, nilai pendidikan, nilai estetis, nilai etika, nilai politis, lan nilai kemanusiaan. Cerkak bisa digawe saka tema apa wae, lan konfliknya ora kudu rumit kaya novel. Nah, cerkak wis, piye nek pawarta? Pawarta kuwi informasi ngenani sawijining prastawa kang diwartake. Informasi ing pawarta kudu wigati utawa penting. Pawarta ora oleh melenceng saka pokok informasi kuwi. 6 ciri-ciri pawarta yaiku tinemu ing akal utawa logis, informasi jumbuh karo 5W plus 1H, struktur basa trep, diksi trep ora ambigu, narik kawigaten, basa kang nengsemake. Pawarta iso diperang dadi headline utawa judul, deadline utawa batas wektu, lead utawa teras pawarta utawa pembuka, lan body language utawa surasa pawarta. Pawarta kudu digawe kanthi objektif. Panulis ora kena martakake pawarta dikateni kepentingan pribadi lan utawa sponsor. Pawarta kudu iso narik kawigaten nanging kudu sesuai fakta. Uga ora oleh nyebutake salah sijining pihak luwih-luwih saka pihak liyane amarga ana sesambungan langsung karo pawarta kasebut. Salah sawijining contoh pawarta yaiku warta tentang pandemi. Di masa seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena imbasnya. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah terhambatnya mobilitas untuk keluar masuk Indonesia. Banyak WNI yang terjebak di luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Sama halnya dengan turis asing yang terjebak di Indonesia. Mereka juga kesulitan untuk kembali ke negara asal mereka, sehingga menyebabkan turis asing tersebut harus tinggal di Indonesia, hingga mereka akhirnya dapat dan diizinkan untuk kembali ke negara mereka masing-masing. Secara otomatis, turis tersebut dapat dikatakan sebagai penduduk Indonesia, karena ia tinggal di Indonesia untuk sementara waktu. Namun, turis tersebut bukanlah warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing. Berbicara mengenai hal tersebut, ternyata penduduk dan warga negara merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Perbedaan antara penduduk dan warga
Antara lainnya adalah status penduduk tidak tercatat secara resmi, sedangkan warga negara tercatat resmi. Tingkat kebebasan penduduk lebih sempit atau kecil dibandingkan tingkat kebebasan warga negara. Dan juga, hak serta kewajiban penduduk dan warga negara berbeda. Penduduk di Indonesia belum tentu mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan yang mengatur tentang status warga negara dan penduduk terdapat pada UUD NRI tahun 1945 Bab X pasal 26 hingga 27 serta UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, kita udah bahas nih seputar tentang negeri kita yaitu Indonesia. Dengan podcast ini, kami harap kalian bisa lebih menghargai dan melestarikan kebudayaan yang sudah kita miliki. Kami juga berharap kalian dapat mengkaji nilai-nilai yang ada dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dengan ini, kami menutup podcast ini. Terima kasih.